Nama saya Almuhadara Dwiananda dengan NIM 200420078. Saya akan mencoba menjelaskan kembali materi tentang dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pra-modern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Menurut Niels Melzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktur. Walt Whitman Rostow menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi. Yang pertama, masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Kedua, persiapan tinggal tandas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Yang ketiga, tinggal landas. Pada tahapan ini, terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi, beralih dari pertanian ke manufaktur. Keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini, terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima, konsumsi massal. Pada tahap ini, ekonomi menuju konsumsi massal dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Namun, masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal, untuk mencapai tingkat investasi produksi yang tinggi. Menurut James S. Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Namun, muncul kritik tentang teori modernitas dari Daniel Lerner, menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya adalah perspektif teori modern. Yang pertama adalah asumsi teori modern. Menurut Giddens, modernitas mengacu pada mode kehidupan masyarakat atau organisasi yang lahir di Eropa pada abad ke-17, dan sejak itu pengaruhnya makin menjalar ke seluruh dunia. Menurut Kumar, modernitas muncul antara abad ke-16 dan ke-18 dimulai di negara Eropa Barat Laut, terutama Inggris, Belanda, Prancis Utara, dan Jerman Utara. Kedua, aspek-aspek modernitas. Kumar menyebutkan beberapa ciri modernitas, yaitu pertama, individualisme. John Nisbet dan Patricia Abundance tahun 1990 membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. Yang kedua, diferensiasi. Munculnya spesialisasi atau penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. Yang ketiga, rasionalitas, artinya memiliki perhitungan. Keempat, ekonomisme. Seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, dan prestasi ekonomi. Yang kelima, perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauan dan ruang. Inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Pemikiran Anthony Giddens adalah The Third Way atau Jalan Ketiga, studi politik dunia yang dipublikasikan pada tahun 1998. Konsep ini merupakan wacana politik global kontemporer yang mencuat ketika eskalasi politik mencuat ke permukaan dengan sangat pesat sekaligus kontroversial. Wacana ini berangkat dari kerisauan Giddens menyaksikan kegagalan sosialisme di satu sisi dan keangkuhan kapitalisme di satu sisi dalam perjuangan peradaban. Menurut Giddens, baik sosialisme maupun kapitalisme justru berkembang dalam keadaan politik dunia yang saling menjatuhkan. Keduanya berakhir dengan pudarnya nilai kemanusiaan di tangan kaum proletar dan borjuis. Untuk mengantarai konflik kegagalan tersebut, Giddens memformulasi titik temu.
Konsep ini meneguhkan kembali wacana kemanusiaan sebagai mainstream masing-masing peradaban. Jalan ketiga merupakan jalan terbaik menurut Giddens bagi konflik antar peradaban demi lahirnya suatu tatanan politik dunia yang humanis pluralis. Selanjutnya adalah dampak modernisasi terhadap perubahan sosial. Perubahan perilaku itu merupakan salah satu konsekuensi utama dari proses modernisasi yang dialami suatu masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri. Perubahan itu terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks yang menembus berbagai tahapan dari kehidupan sosial. Perubahan sosial amat dibutuhkan oleh manusia karena tuntutan kebutuhan-kebutuhan primernya, baik yang mencakup aspek material maupun aspek spiritualnya. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut senantiasa berkembang, oleh karena harus disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, baik yang berasal dari lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi sebagai dampak dari modernisasi. Perubahan-perubahan yang sifatnya positif harus diterima dengan sangat terbuka, sementara perubahan sosial budaya yang merugikan nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa harus diantisipasi. Upaya penanggulangan perubahan yang negatif bisa dilakukan dengan pengembangan pendidikan moral dan agama. Keduanya dapat menuntun masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai masyarakat yang mempunyai budaya adiluhung dan nilai-nilai agama yang dapat dijadikan patokan bagi masyarakat untuk bertingkah laku. Selanjutnya, tantangan administrasi publik. Di era saat ini, administrasi publik menghadapi beragam tantangan dan perlu bereformasi. Tantangan tersebut termasuk lahirnya era digital yang mendorong ekspektasi dan keterbukaan, kecepatan, dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. Eko Prasojo menyatakan tantangan lain termasuk kontrol komunitas yang semakin besar di mana pemerintah tidak bisa mengcover semua informasi untuk membuat pengambilan keputusan. Juga lahirnya beragam teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi, robotik, dan IT yang bisa menggantikan peran administratif yang selama ini dijalankan oleh manusia. Dalam menghadapi era modernisasi yang penuh tantangan dan peluang, pemerintah daerah harus mampu untuk melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga kesan birokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit, kurang ramah dapat dihapuskan. Dengan ditetapkannya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan landasan untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan perizinan. Sekian penjelasan materi saya tentang dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.